Saya Putut Miluhur, wartawan olahraga, sedang bersama Master Alex, Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia Jawa Tengah. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Master ya. Oke. Prestasi apa aja yang didapatkan dari cabang olahraga Taekwondo selama PON dari masa ke masa dan yang terakhir, Master bisa dijelaskan? PON di Palembang kita mendapat 6 medali emas. Sebetulnya istilah juara umum itu nggak ada ya kalau untuk PON. Jadi kita dapat medali 6 emas dan setelah itu tahun berikutnya belum pernah dapat 6 emas, biasanya cuma 2 dan baru kali ini 4. Tetapi 4 ini seharusnya bisa lebih karena ada 6 perak. 6 perak pada detik-detik terakhir ada sedikit masalah yang menyebabkan harusnya 6 itu bisa ada tambahan menjadi emas. Dan untuk berikutnya kita tidak akan terulang lagi mendapat 6 perak. Sebagai contoh, kita sudah mulai persiapan melatih anak-anak generasi junior ini untuk dipersiapkan di PON Aceh nanti. Lalu faktornya apa, Master, kok prestasinya menurun dan sekarang mulai bangkit lagi? Nah, faktornya banyak ya. Padahal pada saat itu ketuanya masih Pak Chandra, semua kebutuhan ada. Ya memang sulit kalau olahraga tidak terukur ini. Jadi kita harus menang mutlak. Tetapi dengan adanya scoring board dengan elektronik, jadi penendang akan keluar angkanya, maka nanti untuk PON berikutnya kita harus bisa berjalan lagi. Lalu bagaimana dukungan Pengprov Taekwondo Indonesia Jawa Tengah ini terhadap pembinaan dan prestasi atlet? Kita bicarakan masalah dukungan dari KONI dulu. Yeah. Dari KONI dulu semasa ketua KONI-nya Pak Subroto ya, itu dukungannya semua yang kita perlukan tidak lama pasti diberikan. Dari peralatan, dari tryout, dari semua yang kita butuhkan oleh beliau tidak pakai lama, langsung diberikan. Tetapi itu tentunya tidak cukup. Jadi pada saat 3 bulan kita pelajar dihentikan, kita pelajar mandiri selama 3 bulan. Nah, uang yang digunakan ini cukup besar, hampir 800 juta. Uang dari mana? Karena anggota Taekwondo di Jawa Tengah itu banyak, maka pemasukannya cukup banyak, jadi bisa teratasi. Begitu pula di PON ini kita memberi bonus atlet 50 juta. Uang dari mana? Uang dari Pengprov yang mengumpulkan dari hasil ujian. Berarti selama ini banyak dari usaha Pengprov sendiri ya. Dari KONI setelah Pak Broto meninggal nggak diberi perhatian ini? Enggak. Jadi setelah Pak Broto meninggal kan saatnya kita main di PON sudah lewat, jadi bantuan-bantuan ini sudah lewat. Jadi Pak Broto meninggal itu pas kita udah selesai semua persiapannya, tinggal berangkat. Lalu dukungan apa saja dari KONI, Master? Ya, kalau dukungan dari KONI pengadaan alat-alat, terus tryout, uang saku ya lumayan. Cuman masalah gedung ini yang Master Alex bingung. Seperti ini kan, ini GOR ini udah jadi, ada kemungkinan ini dibongkar. Padahal ini biaya waktu membangun kan biayanya nggak sedikit. Ini biaya dari Pengprov, dari Pak Chandra. Kalau dibongkar nanti kita
kalaupun ini kita ambil semua, kita bangun, kalau ada tanahnya, biayanya juga masyarakat berharap pemerintah daerah bisa membantu. Nah, kalau gedung taekwondo yang satunya sebelah sana, kita tidak dapat bonus, tapi dikasih gedung sebelah sana. Nah, kalau itu dibongkar berarti kita harus minta kompensasi kan. Dan itu pemberian karena waktu itu mendapat 4 emas PON di Surabaya. Lalu bagaimana dukungan pemerintah provinsi dalam hal ini, dalam pembinaan taekwondo di Jawa Tengah? Pembinaan provinsi yang saya tahu dari KONI, cuman bonus untuk anak-anak ini yang sampai saat ini kita belum tahu. Dapat bonus berapa belum tahu. Terus kapan diberikan belum tahu. Terus mungkin ada beberapa pelatih yang kami harapkan bisa mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri mungkin. Berarti itu belum ada kabar mengenai apakah nanti peraih emas Jateng ini mendapatkan bonus dari pemerintah? Belum tahu, atau mungkin masyarakat yang belum tahu, tapi masyarakat secara pribadi belum dengar. Dan untuk pelatih ini kalau di luar negeri, pelatih itu bonusnya lebih besar dari atlet. Nggak tahu kalau di Indonesia ini pelatih kok malah lebih dikit. Yang mudah-mudahan bisa ada perubahan untuk pelatih ini, karena mereka dedikasinya mulai dari atlet sampai sekarang mungkin sudah ada berapa tahun? 20 tahun lebih. Aulia itu sebagai pelatih, sebagai atlet sampai jadi pelatih sudah 20 tahun lagi. Penghargaan dari pemerintah belum ada kabar dia diangkat sebagai PNS. Teman kenyataannya enggak. Padahal sudah ada berita jelas bahwa dia ada. Mungkin diberikan kepada atlet yang lain. Jadi ada rasa kekecewaan sedikit, ada kekecewaan buat Aulia ini, mantan atlet yang sekarang jadi pelatih ini. Master, ini terkait dengan pembinaan atlet ya. Isu mengenai penataan kawasan Desa Tidiri ini ada kabar Dojang ini mau dibongkar, Mas. Nah, itu gimana itu? Nah ini kan Dojang kan dibangun secara mandiri oleh Pak Chandra waktu itu sebagai ketuanya. Dan Pak Gubernur, Pak Ganjar yang meletakkan batu pertama. Kalau terjadi pelebaran dari luas tanah ini dibongkar, tentunya semua ini akan kita ambil. Tetapi diambil, kalaupun kita punya lahan, biayanya dari mana? Dan kita sudah berjuang mati-matian, all out ya. Semua dicurahkan untuk PON kemarin, terus untuk prapon, untuk tryout ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi udah habis-habisan lah. Jadi masyarakat sendiri berharap ada bantuan dari pemerintah daerah kembali mendirikan gedung ini di tempat lain. Seandainya dibongkar, tapi dibongkar pun kita ikut aja karena diperuntukkan untuk kepentingan GOR ini. Kalau adanya gedung ini kan mungkin mengganggu ya, kita akan pindah. Cuman bagaimana caranya pindah ini kan dulu kan dibangun dengan uang pribadi, terus ini dibongkar, bongkarnya pakai ongkos. Jangan sampai ini dilelang barangnya nggak ada, karena ini milik kita. Jadi tetap akan kita pertahankan untuk kita ambil. Kita harapkan bisa ada bantuan dari pemerintah daerah untuk membiayai seandainya kita punya lahan. Syukur alhamdulillah kalau pemerintah daerah ngasih tanah sekalian. Toh ini untuk kepentingan Jawa Tengah.
dan ujung-ujungnya untuk Indonesia. Kita ini mencetak aset negara dari gedung ini, dari para pelatih, dari para pengurus.